Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Boleh pegang, Ji? Boleh, Bang. Sebentar, Bang. Kita bersihin dulu rahangnya, Bang. Biar dia sedikit sepatu tadi nih. Ini kotor. Kasihan. Enggak, Bang. Ini belum seberapa panjang. Aduh. Wih. Keras banget dia. Tenaganya kuat ini. Oke, lihat ini. Dia punya kepala yang nggak seberapa besar, cuman kepalanya itu tumpul. Beda sama sanca kembang yang kepalanya agak panjang, mau lurus, matanya itu berwarna coklat. Terus punya gambar atau pola warna seperti ini, coklat dan membentuk tombak. Ini ciri khas Vito mau lurus. Warnanya cantik banget ya, bagus ya. Ini muda ya? Ini coklat muda dan ini kelainan kayaknya. Lebih terang warnanya kan. Entah kelainan, entah lokaliti daerah ini gitu. Biasanya di setiap daerah itu ular warnanya itu beda-beda. Ya, ciri khas ularnya tuh. Kenapa, Bang? Takut? Takut. Saya baru pertama pegang tuh. Nih. Vito mau lurus ini punya taji di ekornya. Ada 2 taji di sini. Nih, dan kayaknya ini jenis jenis piton dan berkelamin laki-laki. Aduh, besar banget. Udah, Ji, lepas aja, Ji. Kita lanjut, Ji. Lanjut, Bang. Jalan aja. Oke, Bang, siap, Bang. Besar. Aduh. Ini bekas jalur lavanya, jadi dulu mungkin laharnya itu lewat sini. Lewat sini. Lahar beserta awan panas segala macamnya itu lewat sini. Material-material gunungnya itu lewat sini semua. Letusan mahadahsyat Galunggung pada 1982 menyisakan banyak material vulkanik yang hingga kini masih bisa dilihat di daerah lereng atau punggungan gunung. Di antaranya adalah bukit-bukit pasir dan bebatuan dari perut bumi. Material yang sangat bernilai ekonomi ini dikelola masyarakat. Menyusuri hutan di lereng Galunggung membawa saya ke areal aliran lava yang sekarang menjadi sungai berair jernih. Bebatuan yang ada di Gunung Galunggung sebenarnya terbagi dalam 3 golongan atau formasi, yaitu formasi Galunggung Tua, formasi Tasikmalaya, dan formasi Cibanjaran. Nah, yang berada di lereng dan kini banyak ditambang oleh masyarakat ini termasuk dalam formasi Cibanjaran yang merupakan hasil letusan pada saat post kaldera hingga letusan tahun 1982. Wah, sekarang kami ada di bekas jalur lavanya Gunung Galunggung dulu ya. Iya, ini bekas jalur lavanya, jadi dulu mungkin laharnya itu lewat sini. Lewat sini. Lahar beserta awan panas segala macamnya itu lewat sini. Material-material gunungnya itu lewat sini semua. Ini kan sungai ini. Sini. Ya, ada sungainya. Ini batuan. Batuannya masih berwarna hitam dan ini cirinya berarti batu-batu ini tuh belum tua ya, belum banyak terkikis air, jadi masih asli. Batu ini, Ji, bisa sampai ke Jakarta, Ji. Oh ya, pasir Galunggung itu kan dikirimnya itu ke Jakarta. Oh iya ya. Nah, untuk pembangunan, termasuk batunya ini. Iya, betul. Karena bagus ya, kuat, lebih kasar tekstur batunya. Ji, lanjutin. Sana, Ji, ada itu tuh kerbau. Bekas jalur lava yang menjadi aliran sungai berair jernih kini menjadi habitat beberapa reptil dan ikan-ikan kecil air tawar. Namun tak sembarang reptil yang bisa bertahan hidup di sungai ini karena airnya yang bersuhu rendah alias sangat dingin. Salah satu reptil penghuni sungai dengan air bersuhu rendah yaitu kura-kura. Reptil yang satu ini bisa bertahan hidup karena dapat menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan atau habitatnya. Kura-kura dapat hidup di berbagai tempat, mulai daerah gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai hingga laut. Dan yang perlu diketahui, kura-kura merupakan jenis reptil berumur panjang
yaitu bisa mencapai ratusan tahun. Kayaknya sih kura-kura ceper ya. Dia emang biasanya hidupnya di sungai dan di danau ataupun rawa. Nah, kalau kura ceper ini ya bentuknya ya. Ya betul bang. Kura ceper ini kura asli Jawa nih bang. Dia kalau misalkan masih kecil itu bentuknya bagus banget kayak matahari gitu bang. Tapi kalau udah gede warnanya coklat tua. Tapi gede juga nggak? Ini paling gede. Oh paling gede ini? Sebesar ini. Makanannya itu ya ini. Dia suka kayak gini nih. Oh iya. Pucuk-pucuk daun kayak gini. Terus sama ikan-ikan kecil. Coba lihat di sini banyak banget ikan. Masih banyak banget ikan-ikan kecil ya. Itu ikan yang emang disukain kura-kura. Dan biasanya kura-kura ini kalau misalkan ikan siang, iya bener banyak ikan. Kalau misalkan siang hari itu biasanya dia untuk senang cari cacing di bawah ini nih. Cepet lumpur. juga berangkatnya, Jing, udah nggak ada tuh. Nggak ada ya tadi ya? Mana? Apa bang lah. Oke. Ini binatang yang kuat. Punya tempurung yang kuat juga. Kang! Tolong Kang! Areal Bukit Pasir dengan kelembapannya yang cenderung stabil di lereng Galunggung membuat beraneka jenis satwa tak terkecuali reptil bisa bertahan hidup dan berkembang biak di sini. Apalagi kawasan ini belum digarap oleh masyarakat. Sesosok ular king cobra berukuran cukup besar muncul dan menghentikan langkah kami. Ophiophagus-hana tergolong ular berbisa mematikan. Oleh karena itu, saya pun harus berhati-hati menghadapi reptil yang satu ini. Nah, ini jenis ular penghuni bebatuan kering dan bukit kapur. Biasanya selain di hutan lebat, ular ini juga habitatnya itu di hutan bambu ataupun daerah-daerah kering seperti ini. Kang! Tolong Kang! Itu gua. Tenang, semua tenang. Kalau ularnya tenang. Tenang, kalau ularnya harus tenang. Tenang aja, tenang ya. Kameramen juga tenang. Kalau nggak tenang, dia ngejar. Dia marah banget nih. Kita masuk ke dalam teritorial soalnya kalau nggak, tuh lihat. Udah dia, tenang. Ngejauh dikit aja. Jangan lari. Kalau lari dia ngejar. Ini king cobra yang galak banget tadi sempat ngejar. Bang, aman bang? Aman. Posisi ya, jaga jarak. Ayo. Hati-hati bang. Awas, Ji. Berapa meter itu, Ji? Ini 3 meteran bang. Hah? 3 meteran. Wih, gede banget, Ji. King cobra dewasa berukuran tubuh hampir maksimal yang berada beberapa meter di depan saya ini tampak sangat waspada. Tatapan matanya lekat mengawasi setiap gerakan di sekitarnya. Awas, Ji. Lihat ini. Ular ini mungkin sedang mencari makan. Makanannya itu adalah ular dan jenis reptil kecil lainnya seperti anak biawak ataupun kadal. Ular king cobra merupakan ular yang jarak dekat banget sama king cobra nih. Awas, Ji. Jangan main, Ji. Jangan di sini dong.
Panji nih, Bang. Coba Abang pegang ekornya terus Abang lari.